Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini, tentu dalam Gazebo NHS. Ini kawan saya ini lama, udah saya tunggu-tunggu, baru kesampaian sekarang. Saya akan sapa Bung Firdan Aziz, Pontianak asli. Akhirnya ya? Akhirnya Mas. Akhirnya. Jadi kan udah tunggu tuh, gak jadi. Iya. Karena kita paham lah, yang ente uruskan Indonesia, seluas Indonesia, sekompleks masalah yang ada. Iya. Rasanya gimana sekarang? Alhamdulillah aktivitas tetap berjalan. Namun bedanya sekarang bersifat mandiri. Dan cita-cita serta mimpi itu tidak mengenal batasan-batasan area pekerjaan formil. Dan saya berada pada wilayah itu. Justru itu ya. Saya mengalami masa produktif justru setelah tidak menjabat apa-apa. Dan itu adalah pilihan yang paling saya suka. Kalau hidup di jabatan itu kan kayak di akuarium, ke sana bisa diikuti orang, ke sini diikuti orang. Betul. Berbuat dosa juga nggak bisa kan, diketahui banyak orang. Kalau bangun pagi, ya kan, paling kan dulu waktu aktif itu gimana Her, sopir saya ya, harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini kan. Sekarang kalau bangun, lalu kemudian ini kemana nih? Bangun, kata istri. Biarin aja, saya mau lanjutkan tidur. Kalau dulu kan mau republik runtuh, bukan urusanku lagi sekarang. Saya malah salut sama Bung Firdan itu, justru bikin buku yang saya sendiri baca. Terima kasih atas buku yang ente sampaikan ya. Apa kira-kira yang bisa dikabarkan buat kawan-kawan kita di seluruh tanah air tentang buku Anda ini? Ada dua hal Mas. Yang pertama, setiap tahun itu kan KPU diundang Bawaslu, diundang DKPP. Hari jadi Bawaslu dan hari jadi DKPP. Kalau Bawaslu itu 9 April, kalau DKPP 12 Juni. Dan jangan lupa yang menentukan waktu itu saya. Lah itu dia, saya melanjutkan. Yang mengusulkan di pleno. Terus. Nah, pertanyaannya KPU kapan? Awalnya saya berpikir soal tanggal. Tapi setelah saya telusuri dan itu memang menjadi nazar saya. Ketika ikut seleksi KPU RI tahun 2017, salah satu catatan saya adalah kalau terpilih, saya harus bisa memberikan data, informasi, alternatif serta argumentasi tentang kapan tanggal lahir penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, yang sekarang namanya KPU. 3 tahun saya dalami, dan ternyata banyak hal yang terungkap dan menurut saya penting untuk diungkap ke publik. Secara bersamaan yang kedua, dalam diskursus kebangsaan kita, persoalan Pancasila dan demokrasi Pancasila, kemudian ada wacana ideologi lain, itu juga mengusik saya. Mengusik saya sebagai anak bangsa, yang menurut saya Pancasila itu final. Sudah diselesaikan dengan sangat luar biasa oleh generasi emas Indonesia tahun 45. Para pendiri Republik. Para pendiri Republik. Itu luar biasa sekali. Saya banyak pelajari ketika menghimpun data untuk buku ini, dan lebih jauh lagi saya cari ke belakang. Ada 2 pernyataan yang menarik. Yang pertama pernyataan Bung Karno ketika merenung di ND, dan saya sudah ke ND Napaktilas. Gara-gara itu ya? Iya, saya ingin dalami. Kemudian kedua pernyataan Bung Hatta dalam bukunya Demokrasi Kita, yang intinya adalah leluhur kita ini bangsa yang demokratis, yang terhampar di wilayah Nusantara. Sehingga dari situ saya berpikir, oh ini harus ditarik garis merahnya. Harus ada kejelasan garis merahnya. Maka salah satu kesimpulan saya sampai dengan hari ini, saya mengklasifikasikan ada 7 fase perkembangan demokrasi Indonesia, yang itu notabene demokrasi Pancasila.
pertama. Jadi semakin dalam bukan soal tanggal, tapi tanggal juga sudah dapat jejaknya. Itu nanti kita bicarakan. Iya. Yang 7 tadi, fase tadi. Iya. Yang saya paling tahu adalah pertama demokrasi tua. Demokrasi tua. Demokrasi tua ini sejak masa sebelum masuknya agama-agama formil, agama Samawi ke tanah Nusantara. Disitulah ketika itu kehidupan masyarakat kita setelah satu kepulauan Indonesia besar ini mencair esnya, itu kan hidup berkelompok. Pada saat itu hubungan antar kelompok-kelompok masyarakat itu bersifat horizontal. Itu namanya Sundaland. Sundaland. Di atasnya tidak ada hierarki lainnya. Nah, itu baru terjadi ketika India masuk. Membawa ajaran Hindu. Baru ada satu struktur di atasnya. Nah, hubungan yang egaliter ini, perilaku masyarakat nenek moyang kita di masa lalu itu sangat demokratis. Sehingga saya menyebutnya, disinilah titik awal apa yang disebut oleh Bung Karno, menggali tradisi masa lalu sampai ke dasarnya. Inilah fase pertama tentang demokrasi Indonesia. Fase kedua ketika ada pengaruh agama-agama Hindu, Islam, Kristen, tadi Buddha. Hindu Buddha ya, termasuk demokrasi tua ya. Seluruh kalau yang pertama belum ada pengaruh agama formil dalam tanda petik. Tapi yang kedua paling kan dinamisme. Dinamisme. Dan itu saya sudah datang juga ke beberapa tempat. Nah, yang kedua ketika masuk ada fase agama-agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Yang ketiga ketika kolonialisme. Yang keempat fase kemerdekaan. Kolonialisme itu VOC. Mulai dari Inggris, Portugis, Inggris, kemudian Belanda. Nah, setelah itu fase kemerdekaan. Setelah fase kemerdekaan masuk kepada Orde Lama, Orde Baru, dan yang sekarang Orde Reformasi. Nah, 7 fase ini perlu dijahit secara utuh. Sehingga kepentingan kita buat generasi muda ke depan lebih mudah untuk memahami masa lalunya. Bahwa Indonesia, kita ini bangsa yang demokratis. Bahwa kita bangsa yang demokratis sejak DNA kita. Begitu. Ya, jadi kita itu sudah demokrasi sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Dan itu dipertegas oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1956. Demokrasi kita ini sudah ada sejak dulu, bahkan ketika negara-negara di Barat belum mempraktekkan. Nah, pertanyaannya adalah yang dimaksud seperti itu yang mana? Itu yang saya telusuri. Saya kembali ke soalan Bung Firyan, soal penemuan penanggalan tadi akhirnya kejawab. Itu sebut tadi 2 peristiwa tadi kalau salah. Bisa dijelaskan itu? Nah, yang terkait dengan tanggal lahir, pertanyaannya adalah, saya sejak 2003 berpikir, awalnya saya hanya tahu ada namanya lembaga KPU. Sampai dalam perjalanannya ada namanya PPI, kita tahu, tahun 55. Saya memahaminya di awal-awal, Mas. PPI itu semacam kepanitiaan, prasangka kita. Sampailah saya dapat buku Indonesia Memilih. Ternyata itu lembaga yang permanen di tingkat nasional. Bahkan sudah 2 periode. Periode pertama 53 sampai dengan 57. Itu yang paling awal adalah PPI ya? PPI. Panitia Pemilihan Indonesia. Iya. Undang-Undang 7 tahun 53. Yang jadi penyelenggara pemilu untuk tahun 55. Nah, kemudian setelah saya dalami, ada satu persoalan yang penting kenapa ini terputus dengan sebelum PPI. Karena Undang-Undang 7 tahun 53 itu disusun berdasarkan UUDS 7 tahun 50. Nah, sehingga di situ terputus. Padahal kalau kita lihat di Undang-Undang 7 tahun 53, di bagian belakang, itu disebutkan bahwa ada badan penyelenggara pemilu sebelumnya. Jadi sekretariatnya itu sudah dari tahun 46, berkelanjutan. Karena 46 itu adalah pilihan para pemerintah ya, paling nggak Bung Karno, Bung Hatta, untuk adalah pemilu pertama. Bukan hanya itu, Mas. Itu disepakati ketika hari terakhir pembahasan Undang-Undang Dasar 45. Jauh sebelum itu. Tanggal 18 Agustus tahun 45. Itu kan paginya pembahasan Presiden Wakil Presiden, sore harinya memfinalkan Undang-Undang Dasar. Penetapan Undang-Undang Dasar gitu ya. Di situ kan disepakati pemilu pertama akan dilakukan 6 bulan setelah Perang ATR, Asia Timur Raya. Saya tahu. Sehingga jatuhnya sebenarnya kalau dari Agustus wajar kemudian sempat muncul dilakukan di 1946, waktu itu pilihan awalnya ingin Januari. Jadi kan di tanggal 18 itu, pertama adalah Presiden Bung Karno dan Bung Hatta jadi presiden. Aklamasi. Yang kedua adalah BP Kenip ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang kemudian sehari-hari dikerjakan oleh BP ya, Badan Pekerja. BP. Badan Pekerja ya. Sahrir. Sahrir ketuanya. Lalu yang ketiga adalah penetapan
Undang-Undang Dasar. Iya. Yang disebut Undang-Undang Dasar sementara. Bukan. Iya. Iya, sementara. Iya, betul. Karena untuk kemudian undang-undang ini kan boleh disebut Undang-Undang Dasar sementara loh ya. Betul. Sampai selesainya. Konstituante. Iya, konstituante. Yang gagal memutuskan. Iya, betul. Itu di konstituante hasil pemilu. Iya. Tetapi itu kan sebenarnya Undang-Undang Dasar yang asli. Undang-Undang Dasar 45 itu kan dapat disebut sebagai undang-undang sementara. Di penjelasan begitu kalau tidak salah. Iya. Sampai kemudian selesainya Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, baru akan adakan pemilu. Tapi sebenarnya penetapannya di BPUPKI, di PPKI tanggal 18 itu ya. Bukan seperti sejarah menyebut itu maklumat X. Maklumat X. Iya, maklumat X itu berakar dari tanggal 18 Agustus sore hari itu. Pelanjut. Iya. Dari agenda paginya. Iya, kita bisa baca bukunya yang ditulis oleh A.B. Kusuma. A.B. Kusuma. Iya. Buku merah itu. UI iya. itu. UI. Nah, habis itu ente menetapkan di tanggal berapa dong akhirnya? Tanggal lahir KPU. Yang saya lakukan adalah memaparkan data-data otentik masa lalu. Persoalan kemudian tanggal berapa, sepenuhnya itu kewenangan pimpinan KPU RI. Tapi saya sebagai peneliti memahami tanggal lahir penyelenggara pemilu itu awalnya sebelum saya mendalami ini itu di tahun antara 99 dengan 2001 yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Tapi kemudian setelah saya dalami ada pemilu 55 rasanya tak elok kalau kita tidak merujuk ke situ. Ini memang agak berbeda karena ada genealogi sejarah. Iya, ini agak berbeda dengan kasus DKPP dan Bawaslu. Kalau itu jelas. Iya, nah kemudian saya dalami lagi, saya memotret analoginya dari dua lembaga yang kehadirannya di tahun 45 juga. Yang pertama DPR. DPR itu dulu namanya bukan DPR. Iya. Dulu namanya KNP, Komite Nasional Pusat, 29 Agustus. Dan pun pada saat itu, ketika dilantik oleh Bung Karno di depan Pasar Baru, gedungnya itu belum fungsi legislasi secara penuh. Tapi kemudian DPR yang memutuskan tanggal tersebut mengambil karena akarnya ada di situ. Dan itu sebagai hari lahir parlemen. Ya. Yang kedua TNI. 5 Oktober itu namanya bukan TNI. Iya, tahu saya. Nah, yang maknanya adalah fungsi-fungsi TNI. Namanya TKR. Yang DPR fungsi-fungsi parlemen. Maka yang kita ambil adalah kalau dalam istilah Provalina pendekatan hakiki. Memang nama KPU dari penyelenggara pemilu yang namanya KPU dari tahun 99, tapi sebelum itu ada pemilu 55. Pemilu 55 sampai hari ini dianggap oleh banyak orang pemilu yang terbaik yang pernah dilaksanakan. Masa tanggal lahir penyelenggara pemilu kita tidak menoleh kemari? Rekomendasi Bung Firdian pada tanggal? Awalnya PPI. Tapi setelah saya pelajari dua hal. Saya pelajari di Undang-Undang 7 tahun 53, ternyata di salah satu pasalnya, di bagian akhir itu menyebutkan bahwa segala perlengkapan dan sekretariat dari Badan Penyelenggara Pemilu sebelum PPI langsung menjadi perangkat kerja PPI. Berarti ada yang sebelumnya. Iya. Itu pendekatan legal formal. Kemudian pendekatan institusional ada timbang terima. Jadi istilah itu timbang terima. Dari Badan Penyelenggara Pemilu sebelum PPI kepada PPI. Itu tanggal? Itu belum, Mas. Belum. Itu namanya Kantor Pemilihan Pusat atau KPP. KPP ya. Saya pelajari lagi ketika KPP dibentuk. Ternyata sebelum KPP dibentuk masih ada lagi satu badan penyelenggara pemilu yang namanya Badan Pembaharuan Susunan. Nah, ini dia. Ini dia. Tanggal? Dibentuk berdasarkan undang-undang peraturan pemerintah kalau saya tidak keliru ingat nomor 2 tahun 46 yang kemudian menjadi undang-undang. Jadi Anda gunakan itu? Di situ, kemudian saya cek, merujuk kepada beberapa hari lahir lembaga-lembaga itu pada saat pelantikan anggotanya. Nah, anggotanya itu dilantik tanggal 16 September 46 di rumah Yang Mulia Wakil Presiden Muhammad Hatta di Jogja, yang sekarang menjadi Korem Pamungkas. Rumah dinas Wakil Presiden sekarang jadi Korem Pamungkas. Kan dulu Gedung Agung ya? Sebelah Gedung Agung. Iya. Nah, kemudian kantor BPS-nya itu di dekat SMP yang di depan Taman Pintar. Saya sudah ke situ. Jadi ente rekomendasikan kepada KPU tanggal
Kalau saya menghormati para pendiri negeri yang punya komitmen membangun negara demokratis, benang merahnya itu kalau kita mau jujur melihat menghormati apa yang sudah dilakukan pada tanggal 16 September 1946. Dan itu yang firm Anda ajukan ke KPU. Saya setuju itu ya. Karena memang ada juga pandangan, tapi belum ada pemilu. Memang belum ada pemilu. Tapi BPS pada saat itu sudah sungguh-sungguh menyiapkan. Anggaran negara sudah keluar lewat 2 pintu. Pertama dari Fond Kemerdekaan Indonesia, sebelum ada Bank Indonesia. Yang kedua kemudian dari Departemen Keuangan. Yang itu juga menyangkut gedung yang sekarang di Imam Bonjol itu ya? Iya. Gedungnya kan berasal dari kalau salah BI deh. Itu Kementerian Pertanian. Oh, bukan BI? Bukan, Kementerian Pertanian. Setahu saya itu BI. Kementerian Pertanian. Iya. Nah kemudian sebelum Departemen Pertanian pindah ke yang sekarang? Iya, Pasar Minggu. Pasar Minggu, oke. Nah, usulan KPU dan KPU meresponnya? Kan mungkin teman-teman sedang sibuk ya. Lagi baru-barunya ya. Belum sempat mikir yang boleh jadi itu tersier ya. Iya. Tapi menurut saya Mas, ini menjadi penting karena ibarat orang, misalnya saya tanya, mohon maaf ini, Mas NHS lahir tanggal berapa? Wah saya lupa. SD SMP di mana? Nggak tahu juga ini. SMA-nya di mana? Nggak tahu juga. Tahunya tiba-tiba sudah kuliah. Maka kalau kita kenal orang hanya selintas seperti itu, akar sosiologisnya tercabut. Iya. Genealogi sejarahnya juga. Iya, jadi ini bukan sebatas tanggal kemudian. Tapi saya kira penting juga setiap kali kita menanggalkan terhadap kelahiran itu kan orang tua kita punya makna. Betul. Selain nama kan? Betul. Saya setuju tuh karena punya akar historis yang jauh lebih menghunjam ya dalam kan penyelenggara pemilu juga bagian dari alat perjuangan ya. Betul. Dan itu lahir tidak di ruang hampa. Partai politik itu alat perjuangan di masa lalu. Alat perjuangan, sama sebenarnya. Gitu, ya. Cuma bahwa ada bias dan seterusnya itu kan perilaku. Iya. Perilaku dan komitmen bernegara. Yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sekarang itu kan begini. Nah, tapi kita tunggu saja KPU. Nah, kemudian, jadi kan mulanya Bung Firdan hanya mencari tanggal. Iya. Itu penting juga, ibarat legenda-legenda itu kan, dalam legenda Joko Kendil di antara Jawa, dia itu hanya ingin mencari di mana ibunya. Tapi begitu lihat dia menyelam dalam dasar samudera dinamika sosial tidak mudah. Iya. Dan itu berkelindan ya, ada kelindannya dengan aspek lain. Cerita itu sama dengan Bung Firdan dalam hanya mencari tanggal kelahiran KPU, mengingat 2 lembaga yang lain. Bawaslu, tanggal 9 April, itu adalah hari setelah pemilihan ketua Bawaslu yang terpilih di depan Anda ini. Lalu kemudian di KPP, hari pelantikannya, tanggal 12 Juni, itu ditentukan. Ini kan penasaran buat Anda ya, setiap kali kegiatan tripartit yang Anda ikuti, loh kok ini kita KPU yang jauh lebih powerful kok nggak ada. Betul. Dan Anda udah cari itu. Jadi kifayahnya sejarah Anda sudah selesai. Ainnya sudah selesai. Tinggal kifayahnya bagaimana pejabat KPU yang sekarang kan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pasti akan ada. Nah, selama Anda menyelam akar-akar genealogis historis, trajektorisnya itu, apa saja yang Anda dapatkan gitu ya. Dan lalu Anda tuangkan di dalam buku ini. Boleh kita salah satunya teman-teman pegiat pemilu dan penyelenggara pemilu kan sampai hari ini punya mimpi yang sama. Seperti apa desain final pemilu ala Indonesia? Kan itu pertanyaan. Muncul misalnya di diskursus ketika judicial review tentang pemilu serentak. Ini menjadi menarik dan saya menyimpulkan kalau kita tidak masuk kepada akar lahirnya lembaga penyelenggara pemilu, tidak masuk kepada bagaimana nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun oleh para pendiri negeri, maka kita akan tercerabut dari akarnya. Contoh sederhana, tentang daftar pemilih misalnya Mas. Kita kan sangat kompleks. Di Inggris itu, DPT-nya tidak dibuat seperti kita. Tapi fine aja pemilunya. Jadi ada keunikan dari setiap negara yang itu ya memang seperti itu. Misalnya kita kenal Australian ballot. Yang diadopsi di pemilu 55. Itu pertanyaannya Indonesia yang mana? Supaya kita tidak seperti, karena kita tidak punya
akar yang kuat, kita ini terombang-ambing. Di bukunya Herbert Fate itu juga sebut itu tentang bagaimana pengadopsian sistem pemilu di Australia, lalu dipindahkan ke sini dengan modifikasi. Tidak sepenuhnya sama dengan yang tadi. Itu namanya invensi. Terus? Nah, ini menjadi penting aspek sejarah ini untuk kemudian selama ini kan seolah-olah antara teknis pemilu dengan demokrasi Pancasila dia tercerai. Ini sesuatu kita tidak pernah mendengar, jarang sekali mendengar diksi Pancasila dalam penyelenggaraan pemilu. Padahal sebagai sebuah bangsa yang besar, kita menghormati nilai-nilai kita, dasar negara kita, Pancasila idealnya itu menjadi sumber nilai untuk penyelenggaraan pemilu. Ikutannya besar sekali, Mas. Tadi Bung Firdan sampaikan soal Pancasila yang sekarang tercerai dalam konteks demokrasi elektoral. Iya. Bagaimana itu? Iya, jadi ada peristiwa menarik di pemilu 55. Paling tidak disampaikan pada saat bedah buku. Prof. Anagung Gonggong mengatakan pada pemilu 55, partai-partai berkampanye. Itu sekaligus juga menghimpun dana kampanye. Jadi masyarakat datang ke rapat umum, itu pulangnya. Kan metode kampanye baru satu-satunya rapat umum dulu ya? Iya, rapat umum. Itu saweran. Membantu partai yang dia senangi, yang dia datang, yang dia harapkan menang, bukan hanya data, bukan hanya datang, tapi memberikan uang. Ini nilai gotong royong. Sekarang terjadi sebaliknya. Kemudian yang kedua, kenapa tercerai? Saya melihat dengan pendekatan aktor. Pancasila disepakati oleh founding parents, oleh para pendiri negeri, dan para pendiri negeri itu dimulai dari Cokro Aminoto, bapak para pendiri negeri, kemudian lahir generasi Soekarno, Hatta dan seterusnya, itu tumbuh di alam yang sedang in dengan parlemen, karena politik etis. Yang kemudian cara berparlemen dipilih sebagai cara berjuang. Secara bersamaan, para pendiri negeri, menurut saya, orang-orang yang punya mimpi dan perilaku demokratis. Hebatnya lagi, mereka tumbuh dalam suasana demokrasi awal, demokrasi modern, punya mimpi membangun Indonesia yang demokratis, memperjuangkan Indonesia dengan cara demokratis, ketika merdeka menjadikan Indonesia negara demokratis, dan terakhir, ini yang hilang, Mas. Mempraktekkan bagaimana berdemokrasi elektoral sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita. Dalam pemilu, rakyat yang kasih uang. Fundraising kepada gotong royong. Partai. Kalau sekarang, partai yang kasih uang sama rakyat. Jadi ikatan antara partai dengan rakyat itu sangat kuat di masa lalu. Tapi memang gini, Bung Firdan, dulu kan relasi antara elit dengan mass itu kuat. Itu yang dipotong oleh Orde Baru di sepanjang awal-awal terutama. Depolitisasi, desakralisasi, dengan pendekatan voting mass. Betul. Dan deideologisasi, melahirkan floating mass. Itu kan tidak gampang juga. Akhirnya mau mengembalikan ke masa lalu juga nggak gampang. Nah, ini yang menarik, Mas. Apalagi sekarang, ya ente tahu kan, cara pandang orang juga berubah, orientasi nilai juga berubah. Nilai kepada uang aja bukan hanya wani piro misalnya ya kan, ngono ning ngono nanging aja ngono, itu dulu kan. Saiki kan ngono ning ngono aja semono gitu loh. Tahu kan? Ini bukan orang Jawa saya kira. Tapi artinya adalah gitu-gitu tapi jangan gitu. Gitu-gitu tapi mbok segitu gitu loh. Nah itu memang berubah. Bagaimana mengembalikan soal-soal begitu? Potret masa lalu dengan kamera sekarang kan susah juga. Kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, ketika kita meyakini bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu, maka di situ juga sebenarnya ada peluang perubahan dari yang tadi disampaikan oleh Mas NHS kembali ke masa lalu, tapi bukan dengan kemasan masa lalu. Esensinya demikian, tapi dengan kebaruan. Contoh terkait dengan gotong royong dana kampanye. Dulu seperti itu. Mengumpulkan. Sekarang ada aplikasi mobile. Orang bisa patungan. Seperti yang dilakukan oleh Kita Bisa. Itu satu. Yang kedua, dalam psikologi manusia, misalnya life cycle manusia, itu kan selalu ada peristiwa, saya punya masa lalu yang seperti ini. Habibie mengatakan Indonesia ini bangsa pejuang, bangsa petarung. Kalau kita satu kali kalah, kemudian kita ingat bahwa DNA kita adalah bangsa petarung, kita akan bangkit kembali. Dengan
analogi itu, kita memang sekarang hidup seolah-olah berubah. Tapi sesungguhnya bukan berubah. Kita bergeser meninggalkan nilai-nilai kita. Maka mau tidak kita kembali kepada nilai-nilai kita. Yang perlu kita lakukan menurut saya adalah bukan pesimis, tapi kita memupuk apa yang ada di masa lalu, kita hadirkan kepada masa sekarang. Dan saya termasuk yang meyakini peluang itu tetap ada. Kalau kita andalkan politisi dalam hubungan ini kan trade off itu begini, kan begitu dia dipercaya partai, karena partai juga lahir dari kebutuhan sosial yang sangat sosiologis pada masa itu, yang saya sebut tadi belum ada dipotong oleh Orde Baru, hubungan antara elit dengan massa. Sekarang kan dipotong habis-habisan, dan sekarang adalah 20 tahun lebih dari event, dari momentum reformasi yang mencoba untuk mengembalikan. Ini kan romantisme sejarah. Yang kedua, kan harus ditunjukkan dulu elit politik itu bagaimana punya perilaku. Nah, kalau dia tuh kaya, rakyat juga nggak teruntungkan oleh kebijakan, kan susah. Ini kan soal kepercayaan. Kalau Fukuyama itu bilang high trust, ya, trust society gitu ya. Nah sekarang kan terhadap elitnya, terhadap struktur negara, low trust, bahkan distrust. Bagaimana nih Bung Firdan punya strategi untuk mengembalikan sebagaimana potret tadi itu? Kita hadirkan, Mas. Mengapa demikian? Karena nature-nya relasi partai dengan konstituen seperti demikian. Ada gotong royong dalam tanda petik dana. Artinya sebenarnya darah manusia Indonesia itu sebenarnya gotong royong. Gotong royong. Saya sangat meyakini itu. Dan terakhir ini, salah satu aktivitas saya setelah buku ini terbit, saya dalami, saya dapat banyak masukan, saya sedang mencari. Ini pertanyaan seperti tanggal lahir KPU. Sama seperti akar kata TPS. Saya sedang mencari di mana, siapa, kapan kata gotong royong itu muncul. Ini yang lagi jadi salah satu agenda penelitian lanjutan. Jadi saya fokus melanjutkan galian-galian yang masa lalu, menghimpunnya kembali. Itu yang Anda sebut tadi demokrasi tua tadi. Demokrasi tua. Di Sulawesi Utara kita sepakat. Minahasa. Ketemu. Iya, waktu pindah Betengan. Bagaimana dengan sebutlah provinsi dengan basis etnis yang berbeda? Artinya kebudayaan juga beda. Iya, jadi output. Jadi saya misalnya di Jawa misalnya. Iya, pasca buku ini terbit saya dalami, saya lihat banyak respon banyak pihak. Kemudian saya menggagas satu kegiatan yang bernama atau program Ekspedisi Demokrasi Tua. Outputnya adalah kita perlu peta demokrasi tua Indonesia. Yang dimaknai demokrasi tua ini secara sederhana adalah fase pertama dan fase kedua dari perkembangan demokrasi Indonesia, yang itu kemudian menjadi sumber, jadi bahan baku lahirnya Pancasila, sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno pada saat wawancara dengan Cindy Adams. Ini menjadi penting, peta ini kita buat secara utuh untuk menunjukkan kepada masa kini bahwa kita punya peta demokrasi tua yang jauh lebih baik, yang jauh lebih dulu dari sejumlah negara-negara lain. Bahkan termasuk asal-usul demokrasi yang disebut Yunani. Ada beberapa referensi yang menyebutkan beberapa suku di Indonesia itu sudah mempraktekkan nilai-nilai demokrasi sebelum itu. Saya pernah ke Kerajaan Buton, saya pernah ke Minahasa, kemudian mungkin ini belum masuk. Di Sumatera Barat, tahun 1946 itu dilakukan pemilu berbasis nagari. Jadi banyak. Nah, jahitan ini harus kita secara hati-hati dan terus-menerus digali dan dilengkapi. Output besarnya adalah ada peta demokrasi tua Indonesia. Yang berserakan. Yang berserakan kemudian tersulam dengan baik. Iya, terpendam, tidak pernah orang memikirkan. Iya. Padahal itu sudah berlaku ya. Pada zaman Glaser juga bahkan ya. Nah, ini menjadi masih penting. Sudah land, itu ya, juga bisa. menjadi lebih penting lagi karena ada beberapa pihak, dan ini tidak salah dalam alam demokrasi, menyatakan bahwa masa lalu Indonesia ini bukan demokratis, tapi ideologi lain. Nah, ini kan sekaligus Anda ingin membantah ya. Iya, dan itu dengan mudah bisa dibantah karena faktanya tidak demikian. Gitu. Oke. Kalau tadi pertanyaan saya belum Anda jawab. Kalau Minahasa tadi kita udah ketemu tuh. Iya. Sumatera Barat Anda sebut ada akar genealogisnya. Iya. Bagaimana misalnya dengan Jawa? Padahal kalau banyak. Jawa, iya,
ya kan? Ini tahu secara umum modern. Betul. Bahwa Jawa itu kan anti demokrasi. Sekilas. Bung Hatta mengatakan di buku Demokrasi Kita itu dia mengalami ujian, pertama karena penjajahan, yang kedua karena feodalisme. Tetapi kedua ujian itu tidak mematikan demokrasi asli Indonesia. Itu disampaikan oleh Bung Hatta. Jadi kalau ini ada tanah, sebenarnya akar infrastrukturnya, relnya itu yang terpendam tidak ada. Ada. Iya, tanahnya ini kan karena penjajahan. Betul. Dan feodalisme. Betul. Feodalisme itu kan bukan asli Indonesia. Dia adalah Eropa Barat. Betul. Yang dibawa oleh penjajah. Tuan tanah. Dengan perbedaan beberapa variannya ya. Lalu tumbuh subur di keraton-keraton, di kerajaan-kerajaan pada masa itu. Lalu juga diekspor ke Jawa Barat. Nah, ada satu hal, Mas. Seolah-olah ketika bicara kerajaan-kerajaan di Jawa, masyarakat di Jawa itu anti demokratis yang tadi disampaikan. Tapi kenyataannya tidak. Nah, ini yang kemudian menjadi minat saya untuk saya dalami. Jadi lewat ekspedisi demokrasi tua, saya coba untuk mendalami ini. Itu tadi di Jawa ada. Ada. Akar-akarnya apa dong? Tidak usah jauh-jauh. Gotong royong. Urun rembuk. Kemudian masyarakat di Jawa, kalau berbeda pendapat dengan penguasa, itu berdiri di alun-alun. Berjemur diri, PP. Menyatakan ketidaksetujuannya. PP namanya. Iya. Nah, hal semacam ini kan praktek-praktek di masa lalu, sesuai dengan konteks masa lalu, itu sudah luar biasa, demokratis. Ya, tapi adakah, bicara Jawa juga tidak tunggal ya? Iya, banyak. Kan Jawa itu menurut Kuncaraningrat itu, budaya Jawa itu ada juga keraton, Jogja, Solo. Dua lokasi yang boleh disebut kecambahnya kecambahnya budaya, keraton, istana sentris. Ada juga Pantura, pantai utara Jawa dari seberang Cirebon sampai ke Rembang sana. Itu juga subkultur tersendiri. Ada Banyumasan, ada Kedu, Temanggung, Magelang dan seterusnya sampai Purworejo. Ada juga Jawa ini. Ketika Bung Fira menyebut Jawa, kan bisa yang beda. mana? Yang mana? Iya. Karena misalnya di daerah saya, Pekalongan, pesisir, itu demokratis banget. Sampai menyebut bapaknya aja kadang-kadang nama, seperti orang egaliter ya. Orang Barat menyebut bapaknya. Gitu ya. Tapi kan bagaimana menjelaskan yang di luar itu? Nah, ini bicara skala prioritas mana yang mau didalami. Saya tetap mendalami itu, tapi yang saat ini sedang saya coba rampungkan adalah tentang demokrasi tua di Minahasa. Karena relatif bahannya sudah ada, namun untuk di Pulau Jawa saya dapat satu dokumen, satu data, bahwa desa tertua itu ada di Klaten. Oh ya? Iya, desa Yapit kalau saya tidak keliru. Yapit. Desa Yapit. Kecamatannya enggak tahu juga. Belum tahu. Atau jangan kasih tahu dulu ya. Karena itu lagi mau digali. Ini sedang kita dalami. Dengan satu tanda tanya, kata gotong royong itu pertama kali muncul di mana? Sama ketika saya bertanya pada diri saya sendiri, ini TPS dulu akarnya apa? Karena kalau Inggris itu polling station. Nah, akhirnya dapat, saya sudah uraikan di buku, itu tahun muncul kata-kata TPS di Undang-Undang 7 tahun 53, sebelumnya di Undang-Undang 28 tahun 48, itu 27 tahun 48, namanya kantor pemungutan suara. Karena kan sebelum pemilu 55 itu kan banyak terjadi perubahan. Termasuk keraguan-keraguan. Iya kan? Di buku Demokrasi, Gerbang Demokrasi, udah jelas kalau begitu. Nah, sekali lagi, apa yang menarik dari masyarakat di Klaten tadi yang saya baru dapat jejaknya itu desa pertama di Pulau Jawa. Tapi apakah betul? Tentu pada waktunya akan kita dalami, Mas. Jadi kita kalimat sumbernya dari saya cari saya banyak menggunakan pendekatan menggali melalui internet untuk tahap awal. Nah, kemudian didalami. Seperti sekarang, setelah ini mungkin saya akan ke Jogja. Ke Jogja kemudian coba bertemu dengan beberapa orang akademisi di UGM yang mendalami soal ini untuk mewawancara. Jadi ini kegiatan yang menurut saya lebih kepada menuntaskan yang menjadi tanda tanya selama ini. Buat saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk banyak orang. Gitu. Dari gambarnya itu belum bisa ya, kecuali hanya sebatas itu ya. Iya. Nah, apakah
kembali ke soal demokrasi Pancasila, apakah itu bisa direkatkan ya menjadi model asli pemilu Indonesia? Ada pertanyaan awalnya adalah, menurut saya yang menjadi penting, peta demokrasi tua ini harus terangkai dengan selengkap mungkin. Karena ini ruang kosong. Okay. Kalau istilah tadi Mas Nur bilang di samudra, ini ada di palung sejarah. Oh, lebih dalam lagi dong. Harus diangkat. Mengapa palung? Karena bukan hanya tidak ditoleh, dicari pun belum tentu dapat. Jadi harus diangkat, dihamparkan. Pada waktunya, para pihak yang lebih ahli, silahkan kemudian merekonstruksi. Saya mengambil peran, mengangkat hamparan ini. Menyampaikan dalam rajutan ekspedisi demokrasi tua. Yang insya Allah akan, ya paling tidak 1-2 tahun. Terlepas dari ada kegiatan lain, ini menjadi concern saya pribadi. Dan saya sudah buktikan paling tidak di sela-sela kegiatan sebagai penyelenggara pemilu, pemilu 2019 dan pemilihan serentak 2020, saya bisa menyicil dokumen-dokumen tentang asal-usul manajemen pemilu Indonesia. Bung Firdan, di buku ente itu tergambar sekali mengenai hal-hal yang tidak disangka. Saya pembaca dari semua karya masa itu ya, pra-demokrasi terpimpin, pra-kemerdekaan, lalu dinamika tahun 50-an di demokrasi parlementer, demokrasi liberal, lalu kemudian banyak juga karya setelah pemilu, setelah demokrasi parlementer yang memuncaki adalah perdebatan Badan Konstituante. Dan setelah itu demokrasi terpimpin lalu mengalami masa-masa suram, kalau menurut saya. Nah, bukankah kalau dalam gambaran generalisasinya itu pasti akan ada perbenturan konsep apa yang Anda gagaskan mengenai apa tadi istilah demokrasi yang berbasis pada Pancasila. Ya, demokrasi tua yang berbasis pada Pancasila. Ya, menjadi sumber Pancasila. Menjadi sumber ya, yang digali oleh Bung Karno tadi. Sebagai bukan hanya Bung Karno, founding fathers, founding parents. Tapi Bung Karno kan dalam wawancara dengan Cindy Adams. Iya, dalam Cindy Adams yang itu kemudian dibukukan bukunya ini, itu kan jelas sekali. Dan itu kalimat bukan dari Bung Karno ya. Kalimat dari penganugerahan Dr. Honoris Causa oleh Gajah Mada kan waktu itu. Iya kan? Saya memang perajut lah kalau istilah saya dari bumi Indonesia. Jadi Pancasila itu digali dari bumi Indonesia, ya kan? Nah itulah yang kemudian Bung Karno makin yakin, pendapat itu makin diyakini bahwa Bung Karno adalah penggali, karena nilai-nilainya sudah ada di dasar akar sejarah, akar sosial di Indonesia. Rumusan 5 Pancasila itu kan dicoba untuk dirumuskan, direformulasi dari galian-galian yang sudah ada itu. Nah kalau kaitkan dengan pemilu, orang pemilu sendiri juga bukan khas ya. Artinya kan prinsip demokrasi elektoral kan tidak dari kita, itu dari Barat. Lalu ternyata Anda terbelalak lah begitu ya, bahwa hanya untuk mencari tanggal saja itu sampai mengunjam ke soal-soal sejarah. Kalau kita tahu, seperti yang kita tahu, di Minahasa kan jelas sudah ada prakteknya pada waktu awal abad ke-20, tahun 1918. Iya benar, 1921, 28 itu kan. Itu kan jelas. Tapi sekali lagi menurut saya Anda punya tantangan besar kalau memang ingin menggali lebih jauh dari situ. Nah, apakah ini juga Anda akan kaji? Sedangkan Mas. Karena buku Anda itu kalau saya baca ya, orang pasti akan terbelalak sebagai penikmat buku-buku sejarah. Terutama adalah akar genealogis lembaga penyelenggara pemilu. Alhamdulillah. Gimana? Terbelalak. Terbelalak pasti. Yang ada sejumlah dokumen yang sedang saya cari. Yang melihat pemilu tidak dari permukaan saja. Karena kan kadang-kadang orang paham pemilu itu kan karena media aja. Ada satu poin yang sedang saya dalami, Mas. Desain teknis pemilu dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila di saat ini kan sepertinya berjarak. Saya melihat
poin-poin pentingnya ini terjadi di tahun 52-53. Pertanyaan sederhananya adalah sistem proporsional yang dipilih sejak masa itu, apakah karena minimnya pengetahuan atau sebagai sebuah pertimbangan yang matang yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila? Sistem pemilu maksudnya? Sistem pemilu. Kemudian pendekatan Australian ballot, kenapa itu diadopsi? Padahal kita tahu seperti pemilu putaran pertama di Yogyakarta untuk DPRD provinsi tahun 51 yang memilih pemilih itu dilakukan tidak dengan pendekatan Australian ballot. Pada saat itu tabung suara itu di dalam bilik suara. Tapi itu dikritik oleh Pak Subadio dan sejumlah KPP sehingga pada putaran kedua Subadio Sastro Satomo. Iya, sekretaris KPP. Iya, dari PSI. Iya, sekretaris KPP yang kemudian menjadi sekretaris PPI. Itu kemudian dipindahkan. Tidak ada di dalam bilik, tapi di luar bilik. Oke. Mengadopsi pendekatan Australian ballot. Nah, pertanyaannya, apa pertimbangan mengadopsi itu? Jadi menurut saya, aspek-aspek teknis ini kemudian akan dengan baik bisa terangkai dengan nilai-nilai kita ketika kita masuk kepada dokumen-dokumen di tahun 51, 52, 53. Kan 53 ditetapkan Undang-Undang 7. Nah, penyusunannya itu luar biasa. Sangat lama, banyak catatannya. Salah satu isu-isu krusialnya adalah mau langsung atau tidak. Karena di Pulau Jawa, pemilu kita pada saat itu, pemilihannya tidak langsung semua. Iya, tahu. Sampai hari ini yang saya dapatkan dokumennya hanya di Minahasa yang langsung. Tapi kecuali tadi loh, Pilkades loh. Pilkades zaman Raffles. Lah ya? Iya. Justru langsung loh. Langsung. Itu Pilkades langsung, karena dia mengadopsi pendekatan Inggris. Yep. Begitu. Jadi, tapi di tingkat city, di tingkat kota, kabupaten, itu tidak langsung. Dimulai oleh Bapak Pratali Krama di Kediri, 1946. Saya baca nah, itu tidak langsung semua. Gitu. Luar biasa berarti ya, dinamika elektoral udah. Iya, menurut saya menjadi penting kalau kita ingin mendesain desain teknis pemilu Indonesia ke depan, kita tahu dari paling tidak temuan saya bahwa pemilu yang sampai sekarang kita laksanakan, desainnya ada di Undang-Undang 7 2017, itu sebagian besar merujuk dari apa yang dirumuskan di Undang-Undang 7 53. Nah, maka kalau kita bisa membongkar ini, katakanlah naskah akademiknya, pembahasan seperti apa, maka kita akan ketemu kaitan antara aspek teknis dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Gitu. Selain institusional gitu ya, pemilu, DPR, KPU dan seterusnya, adakah misalnya yang memengaruhi terhadap kualitas demokrasi kita, seperti ideal type-nya adalah pada pemilu-pemilu yang lampau, pra Orde Baru, atau bahkan 55 atau pra 55? Kalau lihat sekarang, yang saya lihat ini paling tidak pribadi, Mas ya, ada kerinduan yang itu sudah lama tersimpan di kalangan elit politik sampai kelas, dalam tanda petik, kelas menengah Indonesia di masa itu. Sehingga ketika ingin pemilu, mereka juga punya budaya politik yang sangat baik. Kita banyak dengar kisah para tokoh-tokoh, meskipun berbeda pendapat, pulang naik sepeda sama-sama. Tidak saling mengkhianati, meskipun ada konflik yang sangat meruncing, tetap saling menghormati. Nah, nilai-nilai itu luar biasa. Hilang sekarang ya? Ada 3, saya menyimpulkan sementara. Praktek demokrasi Pancasila di tahun 55 yang dipraktekkan oleh founding parents kita. Yang pertama, saya sampai hari ini belum menemukan jejak terjadi money politik di pemilu 55. Kalau dikatakan, wah susah itu dihilangkan, tapi kita punya sejarah bisa. Artinya ini sesuatu yang historis. Yang kedua, dalam rekapitulasi hasil pemilu, tidak ada manipulasi. Yang ketiga, yang kalah menerima dengan legowo. Partainya Tan Malaka, Murba hanya dapat 2 suara. PSI hanya dapat 2 kursi. Kemudian PSI dapat 5 kursi. Tidak ada gugatan, meskipun pada saat itu bercandanya kita tidak ada MK. Mungkin kalau ada MK akan menggugat. Tapi itu mencerminkan satu kesatuan bangunan demokrasi elektoral di masa lalu itu dengan 3 ciri ini. Maka kira-kira karena apa? Kedewasaan. Ya. Yang saya lihat kedewasaan. Negarawan. Jadi nilai-nilai negarawan. Oke. Itu yang hilang. Itu yang berkurang. Dan sedang defisit, bukan hilang. Sedang defisit.
dan kayaknya barang langka di Republik ini sekarang. Nah, menurut saya dari pengalaman saya 5 tahun Mas sebagai penyelenggara pemilu di pusat, karena pusat, Anda di daerah sesuai dengan dan kota. Karena dibina oleh Mas NHS. Itu Mas, saya melihat sebenarnya banyak juga anggota DPR, anggota DPRD, kepala daerah yang sesungguhnya dalam kontestasi elektoral itu bekerja dengan sangat baik. Tapi tidak terekspos. Karena the bad news is the good news. Oke. Jadi sebenarnya Republik ini stok orang banyak ya? Masih ada, hanya karena ini persoalan keberpihakan dalam pemberitaan. Itu berarti yang salah media memang. Saya banyak menemukan dalam perjalanan saya bekerja, ketemu dengan teman-teman anggota legislatif yang mohon maaf jadi anggota DPR nggak sampai 1 M. Saya pernah menemukan di beberapa daerah, pilkada, calon tersebut menang karena masyarakat urunan membantu dia dalam dana kampanye. Dan itu faktual ada. Iya. Saya tahu. Saya banyak menemukan juga begitu, tapi dia tenggelam oleh hingar-bingarnya yang pemberitaan yang bersifat sensasional. Nah, ini perlu rekayasa sosial politik. Kadang-kadang media kita juga hendak memilih itu sebagai hal yang penting. Betul. Kecuali yang sensasional. Ini lilin-lilin seperti ini harus terus kita terangi, Mas. Gali. Harus dinyalakan lilin optimisme bahwa kita bisa kembali baik. Karena tidak ada jalan lain. Banyak orang mengeluh dengan pemilu yang seperti ini, tapi bukan berarti diganti dengan yang lain. Pemilunya bagus, tapi mari kita pelan-pelan perbaiki. Terakhir, ini kalau pekerjaan menulis buku ini dengan yang saya udah baca lah ya, sangat tekun, apakah juga akan sama untuk menggali lagi? Sampai kapan itu akan dilakukan? Ini panggilan pribadi. Jadi sebagai anak negeri saya sudah bersyukur mendapatkan kesempatan mulai dari KPU kota sampai KPU provinsi RI. Dan dalam perjalanan ini ada pertanyaan yang harus saya jawab. Dan saya meyakini pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan saya, tapi banyak orang. Pertanyaan reflektif lah. Iya. Apa itu? Bangsa kita demokrasi Pancasilanya seperti apa? Kemudian untuk ke depan, ini termasuk yang disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Apakah pemilu kita ini harus selalu lama tahapannya? Apakah harus selalu rumit seperti ini? Jawabannya, semua ini bisa kita rekayasa dengan cara yang baik. Dalam pengertian rekayasa yang positif. Misalnya, saya berada pada satu kesimpulan secara teknis, ke depan, paling tidak, ini sebagai bahan pertimbangan untuk teman-teman di DPR, tahapan pemilu kita dengan beberapa catatan, itu cukup 8-10 bulan. Saya sudah membuat simulasi tentang itu. Tapi kan DPR punya standing yang kadang-kadang buat nanti tidak harus sejalan dengan logika awam, logika umum. Jadi dalam rangka rekayasa sosial politik ke depan, Mas, ini perlu dihamparkan. Peta demokrasi perlu tua dibentangkan kepada semua orang. Dan nanti akan ketarik itu. Pekerjaan panjang itu. Dan mudah-mudahan pemikirnya tidak berhenti sampai di tengah jalan karena akan kadang-kadang kehilangan napas. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena pilihan ini menurut saya mengasihkan. Tapi thank you. Terima kasih, Mas. Firian. Sobat, senang sekali saya bisa meladeni tamu saya yang luar biasa ini. Soal bukunya rugi kalau Anda tidak membacanya. Soal memiliki, membaca itu adalah harus dibaca satu kesatuan. Betul. Terima kasih Mas Nur sudah berkenan membacanya. Saya sudah tuntas itu ya. Dan saya dibikin pada sebagian besar terperangah. Walaupun di satu hal saya berbeda pendapat tentang pemilu 55. Saya tulis di endorsement, pemilu 55 itu legendaris. Tetapi saya tidak cukup yakin bahwa itu paling demokratis. Tetapi juga terjawab di buku Anda bahwa pemilu 55 pemilu misterius, dan itu sudah Anda jawab. Thank you banget. Terima kasih Mas, sama-sama. Jumpa lagi di kali kesempatan. Sobat, kita akan jumpa lagi di kali kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.